Nanti nggak semua menteri ikut di upacara 17 Agustusan. Karena apa? Ya karena belum siap aja. Kemudian kemarin kami dapat informasi bahwa dubes-dubes asing yang tadinya diundang untuk upacara DKN batal. Padahal mereka udah sempat pesen tiket pesawat dan juga hotel. Jadi harus di-cancel. Kenapa? Ya pastinya kalau belum siap. Nah ini misalnya perkembangan terbarunya. Nanti orang-orang yang akan diundang di sana akan tinggal di mana? Gak semuanya bisa di hotel dong, karena kan belum siap. Kecuali kalau misalnya di Balikpapan, mereka akan glamping guys. Jadi pemerintah menyediakan perkemahan mewah atau glamping bagi petugas upacara HUT RI di IKN ini untuk petugasnya ya. Kemudian kalau upacara nanti kami persiapkan rumah tinggal ASN. Ini kata Kepala Sekretariat Presiden yang juga sekarang di DPJ Gubernur DKI Heru Budi ya. Jadi sebetulnya sebelumnya juga kita dengar bahwa pemerintah menyiapkan atau menyewa 1.000 mobil Alphard yang sudah pasti nggak ada yang electric vehicle. Jadi kalau dikatakan dari awal gembar-gembor bahwa di IKN itu akan diupayakan supaya menjadi kota atau lingkungan yang ramah lingkungan, tapi baru 17-an aja sudah akan penuh polusi karena akan ada 1.000-an mobil Alphard yang disewa oleh pemerintah yang pastinya mahal karena berita yang tersebar adalah sewanya 25 juta. Itu akan mengepung dan pastinya memproduksi polusi pada saat dan dalam rangka 17-an. Jadi semua yang dijanjikan pemerintah setidaknya itu tidak terbukti untuk 17 Agustus upacara kenegaraan tahun ini. Jadi memang kalau memang belum siap, kenapa sih dipaksain? Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menilai harga penyewaan 1.000 unit mobil Alphard yang dibanderol 25 juta per unit untuk fasilitas tamu negara saat upacara HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara tidak terbilang mahal. Menurutnya, untuk menunjang fasilitas acara kemerdekaan di IKN tidak ada yang mahal. Kalau untuk National Day atau Hari Kemerdekaan menurutnya tidak ada yang mahal karena itu adalah Hari Bangsa Indonesia. Di sisi lain, Muldoko menyatakan penggunaan anggaran itu sudah diperhitungkan secara matang. Ia memastikan pemerintah mengontrol setiap penggunaan keuangan negara. Ia mengaku penggunaan anggaran negara itu tidak suka-suka, semuanya bisa dikontrol. Menurutnya tidak hanya penyewaan mobil yang mengalami pelonjakan, tapi juga penyewaan kamar hotel di kawasan IKN yang juga melonjak jelang Hari Kemerdekaan. Sebelumnya, pemerintah lewat Kementerian Sekretariat Negara menyewa hingga 1.000 unit mobil untuk mobilitas tamu negara dan very important person di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Mobil tersebut menunjang tamu yang merayakan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Sementara kita tahu sejak awal bahwa ini proyek yang ambisius, yang bukan hanya dari segi nilai fantastis, yang dampak sosial, politik, budaya, lingkungannya sangat besar. Dan banyak tantangan sejak awal, dari mulai proses pembentukan undang-undangnya yang geradakan, revisinya juga tidak memenuhi proses ketertiban undang-undang, blueprintnya yang berubah-ubah, tiba-tiba kepala otorita dan wakil kepala otoritanya mundur di tengah jalan, berbagai proyek kemudian banyak yang meleset dan sebagainya, investor yang katanya masuk nggak masuk, jadi banyak masalah. Dan terutama menurutku utamanya adalah warga lokal dan masyarakat adat yang merasa tidak dilibatkan dalam proyek ini. Dan itu akhirnya kan jadi clash nih. Sejumlah legislator DPR mengkritik sikap pemerintah yang menghamburkan uang demi kepentingan perayaan HUT RI ke-79 mendatang. Mereka mendorong anggaran digunakan lebih baik demi kepentingan rakyat daripada menyewa mobil atau kamar mewah. Anggota DPR RI meminta pemerintah tidak menghambur-hamburkan uang negara untuk pelaksanaan HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara pada 17 Agustus 2024 mendatang. Langkah pemerintah yang dikabarkan menyewa sekitar 1.000 mobil dan ratusan kamar hotel mewah tidak memerhatikan efisiensi anggaran. DPR berharap pelaksanaan perayaan HUT RI ke-79 di IKN dilakukan secara efektif. Apalagi kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Langkah pihak hotel atau penyedia mobil melakukan kenaikan tarif 2 kali lipat juga tidak baik karena akan menimbulkan kecemburuan sosial. Pemerintah seharusnya tidak menerima begitu saja tawaran tersebut. Hal ini akan menimbulkan ketidakkondusifan. Dari pihak hotel penyedia mobil memanfaatkan momen perayaan karena memang tidak ada kompetitornya. Hal ini sangat menyedihkan. Mestinya uang negara tidak dihabiskan untuk seremoni. Masih banyak rakyat yang perlu makan. Mendingan anggaran itu dialokasikan untuk rakyat daripada sewa mobil dan hotel demi pelaksanaan HUT RI ke-79 di IKN.
upacara detik-detik proklamasi di IKN kita masih menghadapi kendala itu sarana prasarana transportasi. Oleh karena itu tantangannya bukan hanya jumlah mobil, tantangan yang paling karena terbatas maka kita akan menggunakan bus gitu. Jadi kita akan memfasilitasi transportasi berupa bus untuk menuju tempat upacara. Jadi kita bagi-bagi tugas. Sewa-sewa tersebut. Oh, kalau itu kan kalau penyelenggaraan upacara itu kan memang dibiayai oleh negara ya. Nggak ada masalah, setiap tahun juga begitu. Itu dikritik terlalu mahal gitu Pak, 25 juta per hari untuk altar gitu. Oh iya, itu kan lokal, pasar lokal, itu bukan kita. Dan kita besok nggak akan menggunakan itu kan, kita akan menggunakan bus. Berapa Pak busnya Pak nanti? Waduh, nggak tahu, saya nggak hafal. Kementerian Sekretariat Negara telah menandatangani nota kesepahaman dengan Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah Indonesia Kalimantan Timur untuk pengadaan 1.000 unit mobil. Kendaraan ini akan digunakan untuk memfasilitasi pergerakan tamu negara dan VVIP selama perayaan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Nusantara. Diketahui bahwa Kemensesnek telah membayar uang muka sebesar 50% dari nilai kontrak untuk pengadaan mobil tersebut. Permintaan ini menghadapi tantangan karena keterbatasan unit mobil rental di wilayah Kalimantan Timur. Untuk mengatasi ini, Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Indonesia mendatangkan kendaraan tambahan dari berbagai daerah di Indonesia. Mobil tersebut didatangkan dari Surabaya, Jakarta, Sidoarjo, Semarang, Solo, Makassar, Bali, dan Palu. Pengiriman mobil dari luar Kalimantan Timur menimbulkan biaya tambahan. Biaya pengiriman untuk satu unit mobil bisa mencapai 13 juta. Hal ini berkontribusi pada lonjakan harga sewa mobil yang tidak bisa dihindari. Sejak memasuki Agustus 2024, permintaan mobil rental di Kalimantan Timur meningkat drastis, menyebabkan kenaikan harga sewa hingga 100% dari harga pasaran sebelumnya, seperti mobil Fortuner dari 2,5 juta per hari menjadi 5 juta per hari, Hiace 3,5 juta per hari menjadi 15 juta per hari, Alphard dari 7 juta per hari menjadi 25 juta per hari,